Bismillahirrahmanirrahim. Ba-nya disambungkan dengan Allah. Bismillah. Ba-nya dihubungkan dengan Allah. Bagaimana kita menerapkan hukum yang pertama ini? Jika dihukum dengan kalimat ilsaq sebagai dasar pokok makna dari huruf ba itu. Maka perhatikan baik-baik. Walaupun Allah tak nampak dalam pandangan kita saat ini. Walaupun kita tidak bisa melihatnya saat ini. Tapi yakinlah Allah itu ada dekat kita. Bahkan mengawasi lebih lekat dibandingkan dengan lem yang kita tempelkan di jari kita. Maka muncullah kemudian firman Allah. Misalnya di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 186. Paling kiri sebelah bawah. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jika hambaku bertanya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentangku, ingin mencari-cari aku, katakan kepadanya aku begitu dekat. Dekat, qarib, dekat sekali. Bahkan ditajamkan di Quran surah ke-50 ayat ke-16. Awas hati-hati. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Sungguh kami telah ciptakan manusia, bahkan kami tahu apa yang dibisikkan jiwanya kepadanya. Ini bukan cuma diciptakan, maaf ya, Allah sampai tahu apa yang belum Anda ungkapkan. Jadi baru jiwa Anda bisikan sudah ketahuan. Ya. Coba lihat tuh Ustaz, coba lihat tuh, PC-nya pasti ada yang salah tuh. Di hati Anda bicara. Coba lihat itu, coba lihat, belum diungkapkan. Katakan kepadanya, jangan dipendam, nanti aku keduluan. Di hati baru muncul, belum disampaikan, itu Allah tahu. Yang positif atau negatif. Kalau positif belum diungkapkan, dituliskan pahalanya. Tapi kalau negatif belum diungkapkan, belum keluar dosanya. Diucapkan, baru keluar. Yang positif baru dihadirkan dalam hati kita, dituliskan pahalanya. Dikeluarkan, tambahkan 2 kali lipat. Indahnya Allah. Tapi yang mau saya sampaikan, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Sampaikan pesan pada seluruh hamba-hambaku, aku lebih dekat dibandingkan urat leher yang melekat pada dirinya. Saya mau tanya pada Anda, apakah urat leher Anda ini, maaf, dilem di leher Anda? Bukan masalah lemnya, sudah nempel terus kemanapun Anda pergi. Ada orang yang kalau mau pergi ke kantor dulu, dilepas dulu urat lehernya. Ntar ya, abang mau kantor dulu, sini nggak bisa. Ya, semua nempel, dia kemanapun pergi, ikut. Dia tidur, ikut. Dia kantor, ikut. Dia makan, ikut. Nempel terus. Kata Allah, saya lebih dekat, lebih lekat dibandingkan urat leher yang nempel di leher kamu itu. Ini fungsi lisak yang pertama, ilsak. Jadi ba ini kenapa disebut dengan ba ilsak? Bagaimana diterapkan pada kalimat bismillah? Ketika Anda mengucapkan kalimat ini, bismillahirrahmanirrahim, maka bukan sekedar ucapkan ba, tapi rasakan Allah sedang berada di dekat kita, lebih dekat daripada urat leher kita. Kalau mengucapkan kalimat bismillahnya begini, maka Anda akan dijaga oleh Allah dari perbuatan maksiat. Anda akan dijaga karena Anda merasa dekat dengan Allah. Orang yang pegang minuman dan mengucapkan bismillah, dia merasa Allah lebih dekat dengan dirinya. Nempel padanya, mengawasi dia. Maka mustahil dia akan menyentuh minuman yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dia tahu, dia awasi oleh Allah. Kalau dia mengerti dia bekerja, dan saat kerja itu, dia dikawal oleh Allah langsung. Dilihat, diawasi, bahkan dekat pada dirinya. Dan dia merasa dekat dengan Allah. Diawasi Allah. Dia tidak akan memilih pekerjaan yang tidak Allah sukai. Tidak akan korupsi. Tidak akan mencuri. Nggak akan nyogok. Apa nggak malu saat nyogok dilihat Allah? Anda nyogok dilihat manusia saja malu. Nyogok kelihatan manusia malu. Nyogok direkam malu. Apa Anda pikir Allah nggak punya kamera? Canggih kameranya. Dibuka di hari kiamat. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Tidak akan ada yang lolos dari kamera Allah Subhanahu wa taala. Nampak semua sekecil-kecilnya. Berbuat sesuatu yang tak nampak pun pergi ke kamar yang tersembunyi, gemboknya 12, ukur sendiri di dalam, maksiat di dalamnya, nampak. Film Anda akan diputar di hari kiamat. Nampak semuanya. Makanya sebelum wafat diedit dulu tuh gambarnya. Edit adegannya, tobat, lihat-lihat mana. Ingat sama bapak, sama ibu, sama adik, sama kakak, sama istri, sama tetangga. Urutkan dari yang paling dekat sampai yang paling. Edit dari sekarang. Kalau ada suara yang kurang jelas, dubbing. Tempel dengan yang bagus, ganti suaranya. Oh, saya pernah mencela, dubbing, ganti dengan yang baik. Oh,
Pernah gibah, ganti dengan yang baik. Dari sekarang, saat film itu diputar di hari kiamat, film yang nyata, real, dokumentasi kehidupan kita saat di dunia, maka bangga Anda menghadapinya. Masya Allah. Waduh, adegan ini nih. Saya mau ke Alisan, dulu nggak ada sendal, saya ngambil nasi pulan. Wah, diputar nggak? Tiba-tiba Anda pernah bertobat. Mendatangi orangnya, pernah minta maaf, ganti sendalnya. Ternyata nggak ada adegan itu. Masya Alhamdulillah. Yang kelihatan cuma sholatnya, Masya Allah. Cuman ta'limnya, doanya, khusyuknya, permohonannya, kenikmatannya, itu yang diputar. Nah, ketika Anda misalnya ingin merasakan nempel, dekat, ingin membangun kedekatan dengan Allah, maka yang pertama rasakan Allah itu berada dengan kita. Mengawasi kita maksudnya. Dekat dengan kita. Ini yang disebut sifat ihsan yang tadi saya bacakan di hadis Muslim nomor hadis ke-8. Ya an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau menyembah Allah seakan-akan engkau itu merasa diawasi oleh Allah walaupun tak mampu untuk melihatnya. Tapi yakinlah Allah ada di dekat Anda mengawasi Anda. Nah, jadi kalau ingin merasakan kedekatan dengan Allah, rasakan Anda didekati oleh Allah. Rasakan diawasi oleh Allah. Rasakan Allah hadir dekat dengan Anda. Kalaupun tak mampu menatapnya, minimal Anda merasakan itu. Itulah langkah pertama. Jadi kalau ingin merasakan membangun kedekatan dengan Allah, pertama rasakan dulu kata Nabi. Rasakan Anda itu sedang diawasi oleh Allah. Ini gini ya, maaf ya. Ada siswa sedang ujian. Ya, maaf nih, pengawasnya nggak ada, tapi dia sadar ada CCTV, ada kamera. Kamera itu 17 siswa, jumlah kameranya 17. Setiap meja ada kamera di depannya langsung. Bayangkan, bukan 1, 2, 17 kamera langsung di depannya begini. Nah, pertanyaan saya, apakah anak ini, setiap siswa itu akan nekat untuk mencontek atau tidak? Hah? Mustahil. Kenapa? Karena ada yang merasa mengawasi. Dan dia tidak akan nekat. Ini kameranya ke sini, tutup dulu misalnya. Tetap akan ketahuan, dicek lagi kenapa kamera di situ kosong. Lihat kamera intinya. Oh, dia sengaja memindahkan kamera untuk mengerjakan sesuatu. Maka orang yang merasa diawasi, sekalipun tidak ada bersama dia pengawasnya, dia akan serius untuk mengerjakan tugasnya. Di kantor ada CCTV, dia serius. Di masjid ada CCTV, serius. Saya katakan sekali lagi, CCTV mana yang lebih canggih dibandingkan dengan CCTV Allah Subhanahu wa taala? Dengan pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu yang pertama, jika Anda ingin merasa dekat dengan Allah, rasakan setiap kita mengerjakan sesuatu, Allah pasti mengawasi kita, Allah pasti menyertai kita. Kalau sudah begitu, maka mata tidak akan pakai untuk melihat yang maksiat, tidak akan digunakan. Begitu akan melihat, Allah menyertai saya, malu. Begitu akan bicara yang kotor, Allah mendengar saya, malu. Begitu akan ghibah, ya Allah, sedang dilihat, malu. Malu, malu, malu. Akan melangkahkan kaki dengan sombong, malu. Allah maha tinggi, masa saya sombong? Firaun aja yang kaya sombong tenggelam, saya bukan Firaun, bukan Qarun. Ya. Apapun itu akan ada solusinya. Kalau sudah begitu, maka beramal akan lebih mudah. Itulah ba. Jadi kalau Anda beramalnya cepat, dekat dengan Allah, diawasi, Anda dekat dengan pejabat, akses Anda bisa mudah. Dekat dengan orang yang punya kedudukan, Anda lebih mudah. Anda dekat dengan Allah, apa yang tidak mudah bagi Allah? Apa yang tidak sulit bagi Allah? Yang tidak mudah bagi Allah? Semua mudah. Gak ada yang sulit, mudah semuanya. Nah, maka orang yang baca benar bismillahnya, walaupun tidak menyempurnakan sampai akhirnya, ada orang yang cuma baca bismillahirrahmanirrahim, sembuh penyakit. Saking dekatnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Minum, sembuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rizki, udah. Insyaallah. Sedang haus luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Hilang haus? Ya, yang saya bukan maksudkan yang ini. Hal-hal yang kadang rumit dalam kehidupan. Ada orang hanya mengucapkan bismillah, maka turun keberkahan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kalimat ini bukan sekedar diucapkan, tapi bagaimana mengucapkan kalimat ini dengan dasar kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dalam. Paham sampai sini? Jadi saya ingin katakan kalau Anda ucapkan bismillah, 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 tapi kedekatan dengan Allah enggak ada, bagaimana doa bisa dikabulkan? Bagaimana jawaban bisa muncul? Mustahil. Sampai 1000 kali latihan, 2000 kali, 3000 kali. Tapi Anda nggak ada kedekatan dengan Allah. Dan kedekatan itu ditunjukkan langsung kata Allah dengan ibadah. Dia orang yang dekat dengan Allah itu kelihatan ibadahnya. Kelihatan. Yang kedua lewat akhlak.
Ingat ya, ingat baik-baik. Pertama, nampak kalimat bismillah itu menunjukkan kedekatan seorang dengan Allah pada ibadah. Lihat sholatnya, lihat sunnahnya, lihat bacaan Qur'annya, lihat tilawahnya, lihat bangun malamnya, lihat doanya. Setelah itu hasil ibadahnya nampak pada akhlak. Karena setiap ibadah itu terkorelasi dengan akhlak. Sholat itu ibadah. Apa fungsi sholat? Akhlak. Inna sholata tanha anil fakhsyai wal munkar. Anda sholatnya bagus secara syariat fiqih. Rajin kuantitasnya, rajin sunnah dikerjakan, tahajud dikerjakan. Masya Allah, bacaan bagus. Cuman sayang, pendalaman tidak ada. Dampak gak muncul, akhlaknya tidak muncul. Mohon maaf, sholat iya, narkoba iya. Sholat iya, korupsi iya, ada yang salah. STMJ, sholat terus maksiat jalan. Paham ya? Nah, ini bagian yang pertama. Jadi ukurannya kedekatan dengan Allah nampak pada ibadah, terukur lewat akhlak. Itulah ba dalam makna ilsaq wal musahabah. Paham sampai sini? Baik, kita bahas dua dulu di sini ya. Jadi kalau 14 ya nanti saya tunjukkan lewat kalimat-kalimat yang lainnya. Sekarang saya beri bocoran dulu sebentar. Beri bocoran sebentar. Jika ba dua ini benar, ilsaq dengan musahabah, maka akan muncul yang ketiga, yaitu istighraq, atau yang keempat at-tab'id min duni tahdid, atau yang ketiga at-tab'id ma'a tahdid. Istighraq pernah kita bahas di awal pertemuan yang kemarin. Semua hal yang terkait dengan keseluruhan tanpa batas, komprehensif, holistik semua. Maka kalau Anda dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka semua yang Anda butuhkan dalam kehidupan Allah akan cukupkan. Allah akan limpahkan. Karena itu nanti rahasianya kenapa datang Ar-Rahman dan Rahim setelahnya. Rahman, pemberian dalam urusan dunia. Maka semua kebutuhan dunia Anda, kalau Anda dekat dengan Allah, istighraq semua diberikan. Sakit Allah sembuhkan. Orang datang ke rumah sakit, Anda cukup kemudian Allah, ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Beri kesembuhan. Kadang dokternya datang sendiri. Kadang obatnya dikirimkan ke tempat Anda. Andanya nggak ke rumah sakit, dokternya datang ke tempat Anda. Anda nggak ke rumah sakit, obatnya dikirimkan ke Anda. Anda bahkan nggak bilang saya sakit, beritanya nyampe, didoakan oleh orang semoga lekas sembuh. Padahal Anda aja belum berdoa. Itu anugerah kawan. Itu nikmat Abdul. Biasa. Iya. Itu anugerah. Kenapa Anda tidak berharap mendapatkan itu semua? Belum berangkat sudah ada gitu. Mau beli nasi goreng, Masya Allah. Mau berangkat, tukangnya datang sendiri. Tek, nasi goreng. Mau bayar, kawan datang. Akhi mau apa nasi goreng? Udah, antum makan aja. Urusan bayar aneh. Masya Allah. Kan dibuka, mana dompetnya? Tadi sih emang iya, cuman ketinggalan dompetnya. Dan itu nyata teman-teman, ada. Nyata. Cuma kembali kepada kita, realitas itu mau kita dapatkan atau tidak. Rahman, ya Rahman. Rahman, sifat pemberi semua urusan dunia. Rahman itu mencakup muslim, non-muslim, beriman, tidak beriman. Standar yang umum, universal, dapat. Standarnya apa? Pekerjaan. Misal, hukum kaya itu tidak melekat iman. Kaya itu melekat pada aktivitas, ikhtiar, pekerjaan. Jadi jangan katakan kalau ada non-muslim bekerja keras, kaya. Jangan katakan kok nggak beriman bisa kaya. Hukum mau kaya itu bekerja. Tapi kalau pengen berkah kekayaannya dan pengen cepat mendapatinya, iman. Berkah antum di situ. Makanya orang beriman dulu mau kaya gampang. Kaya gampang. Orang dulu Abdurrahman bin Auf itu modalnya cuma pakaian. Mau kaya gampang, 3 bulan kaya. Setahun kapak terbuat dari emas. Setahun. Anda bayangkan. Bayang. Ya. Itu dahsyat luar biasa. Kecil Rahman, dapat kita Rahim. Anugerah akhirat yang terindah. Khusus bagi yang beriman saja. Anda mau dapat apa? Surga. Kalau cuma surga, semua minta surga. Mintakan surga yang paling tinggi. Mintakan surga di samping Nabi Muhammad SAW. Mintakan surga yang langsung berdekatan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mintakan surga yang bisa menatap Allah Subhanahu Wa Taala tertinggi. Lebih dekat dengan Allah, semakin dekat, Anda mendapatkan anugerah terindah. Karena itulah diakhiri dengan kalimat Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim. Kalau nggak butuh semua, sebagian tabi'id. Ya Allah, saya nggak pengen jadi terlalu kaya, Allah takut sombong. Gak apa-apa. Yang penting yang kamu butuhkan saya berikan. Tab'id ma'at tahdid. Terbatas pada kebutuhannya saja.
Makanya ada orang minta itu sesuai kebutuhan, dikasih oleh Allah. Nih, yang kamu butuhkan nih, kalau lebih daripada ini berbahaya. Ya Allah, aku ingin jadi direktur, ya Allah, direktur. Jadinya manajer. Ya Allah, mobil ya Allah, mobil ya Allah. Motor dapatnya. Motor. Aku berikan kau motor, aksesnya lebih cepat. Terbebas dari kemacetan. Jalanan indah, bisa berkelok-kelok, engkau lewat. Ya. Mobil kamu dikhawatirkan ketika akan keluar, bahkan tak bisa buka pintu. Ya. Harus ada ajudan, harus ada ini, ada itu. Hidup kamu jadi berat nantinya. Dapat dia mobil. Dapat dia motor. Dapat sepeda. Ya Allah, aku ingin sepeda motor ya Allah. Aku kabulkan. Motornya aku tunda. Kan bagian kedua, sepeda motor. Motornya nanti, sepeda dulu. Ini sepeda. Dapat. Indah.